Para dewa mengirimkan api, mengirimkan gempa bumi, mengirimkan angin kencang. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas misteri dunia dari peradaban kuno yang belum terpecahkan hingga saat ini. Salah satunya adalah misteri negeri Atlantis. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak cerita ini sampai habis ya. Nggak sedikit teman-teman orang-orang baru mendengar tentang negeri Atlantis ini. Bahkan nggak sedikit juga orang-orang yang sudah lama banget mendengar tentang kisah cerita negeri Atlantis ini. Tapi hingga saat ini, belum ada yang bisa membuktikan negeri Atlantis ini benar-benar ada atau cuma khayalan aja. Kisah tentang negeri Atlantis ini pertama kali diceritakan oleh dua dialog dari tulisan filsuf Yunani kuno, yaitu Plato Timaeus dan Critias. Mereka menulis tentang kisah negeri Atlantis sekitar 360 Masehi dalam sebuah buku seorang profesor arkeolog. Dalam ceritanya teman-teman, sebuah negeri Atlantis berada di Samudra Atlantis dan konon menaklukkan sebagian besar Eropa dan Afrika pada zaman prasejarah. Pada saat itu teman-teman, orang-orang Athena prasejarah menyerang balik Athena dalam konflik yang berakhir dengan menghilangnya negeri Atlantis ini di bawah gelombang air raksasa. Negeri Atlantis ini teman-teman adalah sebuah perwujudan negara yang kaya secara materi, berteknologi maju, dan kuat secara militer. Namun semua itu dirusak dan dihancurkan oleh kekayaan, oleh kesombongan, oleh kecanggihan dan kekuatan. Kisah Atlantis ini teman-teman dibangun oleh Poseidon, yaitu seorang dewa laut, dewa petir, dewa guntur, dewa badai, dan juga dewa gempa bumi. Saat itu teman-teman, dewa Poseidon ini sedang jatuh cinta kepada Cleito, yaitu seorang wanita fana. Dinyatakan dewa Poseidon ini membangun negeri Atlantis di atas sebuah bukit atau pulau yang sangat terpencil di laut, namun luasnya itu sangat-sangat luas. Dia pun membangun kota Atlantis itu dengan tujuan untuk melindungi dirinya, ya, dari serangan musuh atau serangan lawan. Sebelumnya itu teman-teman, dewa Poseidon ini memang mengelilingi dunia hanya untuk menemukan pulau yang paling terbesar. Hingga akhirnya dewa Poseidon itu menemukan pulau terbesar itu. Hingga pulau itu dinamakan negeri Atlantis dan dijadikan kota, yaitu kota Atlantis. Pada zamannya teman-teman, banyak banget orang-orang yang menghuni pulau itu. Kebanyakan orang-orang yang menghuni pulau Atlantis itu adalah orang-orang yang sangat cerdas, orang-orang yang sangat begitu cantik dan ganteng dibandingkan orang-orang di seluruh dunia. Dan di kota itulah dewa Poseidon ini bertemu dengan Cleito dan akhirnya mereka menikah. Dan mereka bahagia di kota itu. Diyakini teman-teman, semua penduduk yang ada tinggal di pulau Atlantis itu memiliki kecerdasan yang begitu sangat tinggi. Ilmu pengetahuan mereka itu juga sangat tinggi dalam sains, dalam seni, dalam filosofi. Selain itu teman-teman, negeri Atlantis ini sangat mandiri dan juga sangat sejahtera, dan paling modern dan juga sangat maju pada zamannya. Dulu pada zamannya, negeri Atlantis ini adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Atlas. Nah, Atlas ini adalah putra dari Poseidon dan juga Cleito. Kota Atlantis ini teman-teman dikenal sebagai kerajaan yang paling kuat di bidang peradaban, terutama di bidang laut. Sebuah legenda juga menyatakan kalau negeri Atlantis itu dibangun oleh separuh dewa dan juga separuh manusia. Menurut Blavatsky teman-teman, ciri-ciri orang yang tinggal di negeri Atlantis kebanyakan ras, berkulit sawo matang, berkulit putih,
berkulit kuning atau berkulit zaitun dengan ciri-ciri mongoloid. Ya, mereka itu memiliki kulit yang amat cerah, gelap, dan juga terang gitu. Mata mereka itu sipit, rambut mereka tuh tebal, hitam, dan lurus. Bahkan rambut mereka juga ada yang berwarna coklat alami. Mereka juga memiliki khas banget dengan wajah yang memiliki tulang yang agak menonjol. Mereka itu juga teman-teman disebut dengan nenek moyang. Penduduk asli Amerika, Mongolia, dan orang Melayu modern. Pada zamannya itu, karena kota Atlantis ini memiliki atau memang sangat modern, kaya, sangat maju, bahkan sangat sejahtera. Semuanya itu pokoknya tercukupi lah, nggak ada yang merasakan susah. Nggak ada yang merasakan kekurangan. Namun mereka tinggal di sana itu menjadi berubah. Mereka menjadi serakah, menjadi sombong. Dan akhirnya para dewa ini marah nih kepada semua penduduk Atlantis itu. Karena orang-orang di sana itu telah kehilangan arah. Dan mereka itu beralih ke kegiatan yang nggak bermoral gitu loh. Atau bisa dibilang kegiatan yang nggak terpuji. Hingga akhirnya lambat laun mereka itu semua bangkrut. Ya, bangkrut secara moral, yang melanggar aturan. Sehingga sebagai hukumannya, para dewa menghukum mereka dengan mengirimkan suatu malam yang sangat mengerikan. Para dewa mengirimkan api, mengirimkan gempa bumi, mengirimkan angin kencang, dan semuanya itu bersamaan. Hingga akhirnya semuanya itu menyebabkan tenggelamnya kota Atlantis atau negeri Atlantis ini, dan tak ada sama sekali tersisa. Jadi walaupun orang-orangnya ataupun harta kekayaan mereka itu udah lenyap di bawah dasar laut. Cerita ini teman-teman sudah memikat imajinasi manusia selama berabad-abad. Lokasi tempat kejadiannya itu dan juga nasib orang-orang di sana itu menjadi sebuah pertanda tanya besar, bahkan menjadi sebuah topik. Ya, topik perdebatan dan juga spekulasi. Hingga saat ini cerita tentang negeri Atlantis masih sangat melekat dan bahkan hidup di imajinasi manusia. Namun beberapa spekulasi tentang kisah negeri Atlantis ini diceritakan kembali karena terinspirasi peristiwa nyata yang terjadi dalam sejarah Yunani kuno. Bagaimana teman-teman menurut kalian tentang cerita negeri Atlantis ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!